Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kami channel AADD yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel kami. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk terus mengembangkan channel ini. Dan yang belum subscribe, saya harapkan di subscribe ya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit, memberikan wawasan sedikit tentang masalah setting trip unit, teman-teman. Nah, di sini kebetulan ada ACB, teman-teman. Kebetulan ada ACB tipe NT nih, teman-teman. Tipe NT10, breaking capacity-nya L, teman-teman. Nah, di sini sama seperti biasa, dia ada handle untuk pompa, nih handle ini. Handle untuk pompa. Di sini ada tombol off-nya, di sini ada tombol on-nya, di sini indikatornya, indikator on, indikator spring, cas atau discharge. Nah, di sini ada tombol reset-nya. Jadi kalau dia trip breakernya, tombol ini akan keluar, teman-teman. Gitu, teman-teman. Nah, di sini ada trip unit, teman-teman. Di sini ada trip unitnya. Di sini ada trip unit. Trip unitnya itu tipenya ini adalah Micrologic 2.0E. Jadi Micrologic ini tipe standar untuk ACB ya teman-teman. ACB tipe NT atau tipe NW teman-teman. Ini tipe standarnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang ini ya teman-teman nih. Ini makna lampu ini apa sih? Ini kan ada indikator nih, lampu indikator nih. Indikator ini. Nah, gitu. Nah, sebelumnya saya akan ini tombol ini. Ini tombol ini adalah tombol tes lamp. Ini saya coba tekan ya. Nah, itu tes lamp dan tombol baterai cek nih teman-teman. Ini baterai cek, ini baterainya masih bagus berarti ini 100% dia. Kalau baterainya udah lemah, dia udah turun, nilainya terlihat di sini. Jadi tombol ini berfungsi untuk tes lamp ini, lampunya masih hidup apa enggak, dan baterai cek di sini. Baterainya udah tinggal berapa persen sisanya gitu ya teman-teman. Nah, di sini di display ini teman-teman, tipe ini teman-teman, tipe ini ya, saya jelaskan tipe ini dulu ya. Tipe ini, tipe 2.0E ini, dia bisa mengukur ini teman-teman. Ini di display ini akan muncul nanti. Dia bisa mengukur besaran si arus yang mengalir masing-masing fasa, bisa fasa A, fasa B, fasa C, atau L1, L2, L3. Itu teman-teman. Itu bisa mendeteksi besaran arusnya di sini. Ini seperti inilah contohnya nih. Ini berarti fasa L1 gitu kan. Nah, ininya 0 arusnya. Nanti kalau L2 juga begitu, L2, L3 sama. Dia akan terbaca. Dan yang kedua, tipe ini Micrologic tipe 2.0E ini bisa mengukur energi teman-teman. Jadi bisa mengukur daya yang terpakai gitu teman-teman. KWH lah istilahnya, KWH. Bisa mengukur KWH. Gitu teman-teman. Ini nanti di sini muncul, kalau misalkan dimunculin bisa muncul dia KWH-nya. Udah berapa pakainya gitu. Nah, lanjut ke bawah sini, ini ada indikator nih, lampu indikator nih teman-teman nih. Ini titik-titik ini sebenarnya lampu indikator nih, ada 5 lampu. Jadi di sini menunjukkan di samping dia display angka secara angka ya. Di sini juga secara persentase teman-teman. Misalkan lampu ini 40%, terus ini berapa? 60%, 80%, 100%, terus sampai 120%. Jadi arusnya itu kalau misalkan udah mencapai 40%, ini lampu ini akan nyala teman-teman. Lampu ini atau ini misalnya gitu ya. Misalkan udah 80%, udah ini lampu ini yang nyala misalkan, atau 100% ya di sini yang nyala gitu teman-teman. Dan di sini ada tombol menu, ini ada tombol next display itu buat ini. Jadi misalkan nih ini kan ditunjukin fasa
L1 ya. Nah, jadi L2 terus L3 gitu teman-teman. Nah, ini kalau untuk dia rotasi, penunjukannya rotasi. Jadi dia misalkan mulai dari nunjukin L1 selang beberapa detik, L2 itu selang beberapa detik, L3 terus selang beberapa detik lagi tegangan gitu kan. Oh iya, dia bisa mengukur tegangan juga nih teman-teman. Dia bisa mengukur tegangan. Gitu. Nah, terus bisa juga nanti misalkan tegangan pas L1, L2, L terus dan seterusnya gitu misalkan. Dan juga KWH-nya gitu, teman-teman. Kalau dipencet ini nih tombol yang ini nih. Selang beberapa detik gitu. Jadi akan berubah tampilannya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan nggak teman-teman? Enggak lah ya, belum ada mungkin ya sampai sini. Nah, saya akan coba menerangkan ini teman-teman. Di sini ada settingannya teman-teman. Contoh di sini nih. Ini di sini ada tulisannya di sini adalah ini ada tulisannya long time. Maksudnya long time itu di sini adalah untuk overload teman-teman. Ini yang ini garis ini lah, anggaplah ini ke atas, ini untuk settingan overload. Dan ini ada tulisannya ISD teman-teman, ISD instantaneous. Misalkan di sini ke bawah nih untuk short circuit. Jadi ini untuk yang atas untuk setting overload, yang di bawah untuk setting short circuit gitu teman-teman. Oke, yang overload dulu ya teman-teman, saya jelaskan yang overload dulu. Di sini ini ada settingan ini teman-teman, IR nih. Ini IR gitu kan. IR terus di bawahnya sini ada tulisan kali IN gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau setting di sini misalkan kalau misalkan setting di sini 1, misalkan di sini 1 dikali IN. IN-nya berapa? IN-nya adalah di sini nih teman-teman tulisan ini. Nah, ini IN sama dengan 1000 ampere gitu ya. Berarti kalau di sini setting 1 berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gitu teman-teman. Ini juga bisa sih di display, ini bisa kelihatan di sini tuh. Misalkan nih 0,98 dia display berubah tuh jadi 980. Nah, 95, 950 terus ini sini juga bisa tuh. Bisa kelihatan teman-teman. Nih 0,7 0,6 terus bisa dia tuh 500. Ini kalau 500 0,5 berarti kan 0,5 dikali 1000 sama dengan 500 gitu kan. Itu ini bisa kelihatan di display situ teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman nih. Tadi sini. Ini ada tulisannya TR teman-teman. Kalau ini udah paham ya teman-teman ya. Ini tinggal ini aja angka ini yang sesuai dengan angka panah ini dikali IN-nya itu di sini ya teman-teman. Jadi gampang itu sih. Nah, lanjut ke sini TR teman-teman. Ini ada tulisan TR, terus ada tulisan nih 0,5, 1, 2, 4, 8, 12 dan seterusnya gitu teman-teman. Ini maksudnya apa gitu teman-teman. Ini angka-angka ini adalah menentukan waktu tripnya teman-teman. Dia menentukan waktu trip. Jadi bukan berarti gini ya teman-teman. Ini kita misalkan nih contoh di sini misalkan 0,5 nih. Ini sebenarnya kalau kita rubah sih bisa juga angkanya tuh jadi 2 tuh. Nah, ini kan tulis nih 0,5 second ya teman-teman. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dia terjadi overload, ya terjadi overload, ini bukan berarti waktu tripnya itu 0,5 second, bukan teman-teman, bukan seperti itu teman-teman. Jadi ini menentukan kurva tripnya teman-teman. Nanti ada tuh kurva tripnya tuh nanti ditunjukin. Ini menentukan kurva tripnya. Jadi kalau misalkan setting 0,5 itu jatuhnya itu di berapa gitu teman-teman. Kalau misalkan arusnya di sini misalkan sudah melebihi apa namanya settingan ini, settingan si overloadnya, dan dia menentukan nih berapa waktu tripnya gitu teman-teman. Dia harusnya jatuhnya di berapa gitu. Jadi bukannya tulisannya di sini 0,5 dia akan jatuh di 0,5. Enggak begitu ya teman-teman.
Itu salah teman-teman. Jadi banyak pertanyaan teman-teman di situ, kok katanya ini kok settingnya udah di 0,5 atau di 1 misalkan gitu ya. Kok dia nggak jatuh-jatuh tripnya gitu. Nggak jatuh-jatuh breakernya, nggak trip misalkan gitu. Itu bukan seperti itu teman-teman. Jadi semakin kita ke atas nih, kita setting semakin besar, dia waktu tripnya akan semakin lama. Jadi sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia udah melebihi, udah terjadi overload, melebihi arusnya si overload ini, dia menentukan kurva tripnya berapa waktu tripnya gitu teman-teman. Jadi bisa jadi dia waktu tripnya tuh misalkan bisa jadi dia 5 menit, 5 detik atau 6 detik atau 7 detik atau 10 detik gitu teman-teman. Jadi bukan berarti di sini 0,5 ini menyatakan bahwa dia akan trip di 0,5. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi sesuai kurvanya yang 0,5. Jatuhnya itu sesuai dengan kurva yang 0,5 gitu teman-teman. Jadi harus lihat-lihat juga kurvanya teman-teman, saat setting ini kita harus lihat-lihat juga kurvanya, kurva tripnya. Gitu teman-teman. Ini banyak pertanyaan ya di sini teman-teman ya. Ini harus diperhatiin nih di sini. Ini banyak pertanyaan gitu. Nah, di bawahnya ini ada tulisan add 6 IR gitu teman-teman. Maksudnya gimana? Oh iya, sorry, saya jelasin dulu yang tadi ya, yang sebelum ini ya, sebelum 0,0 add 6 IR dulu ya. Jadi gini teman-teman. Saat terjadi overload, semakin tinggi arusnya akan semakin cepat waktu tripnya teman-teman gitu. Itu ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut. Nah, ada lagi pertanyaan gini, ini kapan jatuhnya kalau kita misalkan setting 0,5 nih, 0,5 itu kapan jadi jatuhnya pas di 0,5. Sorry teman-teman, ini ada problem dikit tadi. Nah, ada pertanyaan gini teman-teman, saya ulangi lagi ya. Ada pertanyaan gini. Saya setting di 0,5 di sini. Saya pengen tripnya di 0,5 gitu. Kapan dia trip di 0,5-nya gitu kan? Karena di sini tulisannya 0,5. Oke, gini saya jelasin teman-teman. Dia akan jadi definite ya. Kalau yang tadi kan semakin besar arus, semakin cepat tripnya kalau yang tadi ya. Ya, yang tadi ya. Dia namanya kalau nggak salah standar inverse kalau yang gitu, yang semakin besar arus semakin cepat tripnya itu. Kalau nggak salah standar inverse deh kalau nggak salah namanya. Nah, kalau dia yang fix waktunya, misalkan di setting 0,5, dia pengen tripnya di 0,5 gitu teman-teman. Kapan terjadinya? Ini namanya definite teman-teman. Kalau misalkan dia fix waktunya, fix 0,5, setting 0,5, dia tripnya di 0,5. Atau di setting 1, dia tripnya di 1 detik gitu. Itu namanya definite ya teman-teman, definite time. Kapan terjadinya di breaker ini gitu kan, di trip unit ini gitu. Nah, di sini ada tulisan nih add lah ini ya. 6 kali IR. Jadi settingan ini akan berubah jadi definite atau sesuai dengan settingan ini jadi definite, jadi fix ya, jadi fix dia. Misalkan ini 0,5 ya, dia akan jatuh di 0,5 saat terjadi overload di atas 6 kali arus setting. 6 kali IR, di atas 6 kali IR. Dia akan berubah jadi timingnya, dia akan berubah jadi fix gitu teman-teman. Jadi saat misalkan nih ini terjadi overload 7 kalinya, misalkan 7 kali arus settingan, arus IR, dia akan berubah jadi fix di sini waktunya. Jadi kalau misalkan di sini settingnya 0,5 ya, misalkan di sini settingan 0,5 nih, settingan 0,5, dia akan jatuh di kurang lebih 0,5 second gitu teman-teman. Gitu teman-teman ya. Ini banyak yang salah di sini, banyak yang salah paham di sini teman-teman nih. Ini saya garis bawahi, saya coba jelaskan lebih detail lagi di sini teman-teman, karena banyak pertanyaan dan banyak yang salah pemahaman di sini teman-teman.
Jadi yang saya sering dapati itu adalah dia di setting 0,5 di sini misalkan di setting atau di sini setting 1 lah ya, misalkan setting 1. Saat terjadi overload dia akan jatuh di 1 second. Gitu menurut mereka, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak seperti itu. Dia di sini menentukan angka di sini menentukan waktu kurvanya. Jadi kita harus lihat juga kurvanya. Jadi kalau misalkan di sini settingnya 1 di angka 1, nah kurva tripnya itu di berapa nanti jatuhnya gitu. Jadi semakin tinggi arusnya semakin cepat waktunya. Jadi nggak bisa berpatokan di sini. Ini bukan patokan. Ini patokan ini itu untuk saat terjadi di overload di atas 6 kali IR, 6 kali arus setting ini, teman-teman. Contoh misalkan gini ya, misalkan gini deh. Ini kita setting 0,5 ya. Di sini setting 0,5. Kapan dia trip di 0,5? Nih settingannya berapa nih? Yang gampang itu 1000 lah ya, yang gampang ya. Yang gampang 1000, yang gampang hitungnya. Nah, ini kita setting 1 kali 1000 ampere ya. Kapan dia trip 0,5? Saat terjadi overload di atas 6 kali R. Atau kalau di sini settingnya itu adalah 1000, berarti di atas 6000 ampere, teman-teman. Dia akan fix waktunya di 0,5. Itu paham gak ya, teman-teman ya? Mudah-mudahan paham ya nih. Oke, kejadiannya seperti ini, teman-teman. Misalkan ini teman-teman settingnya itu di atas, misalkan di 8000 misalkan nih. Teman-teman settingnya 8000 nih short circuitnya ya misalkan ya. Nah, ISD-nya 8000 misalkan ya. Dia bisa aja gitu, dia bisa aja jadi overload-nya itu mendekati 8000 misalkan, atau overload-nya itu 7 kali atau 7000 misalkan gitu ya. 7000 misalkan overload-nya. Otomatis ini belum. Oke, saya ulangi lagi. Saat di sini teman-teman di ISD-nya short circuit-nya teman-teman setting 8000, sedangkan overload-nya sudah masuk ke ambang 7000 misalkan atau di atas 6000. Sementara short circuit belum bisa merasakan. Masih dianggapnya sebagai overload gitu. Maka yang jatuh karena dia udah di atas 6 kali arus IR, arus setting, dia akan berubah waktu tripnya itu kan akan berubah menjadi fix. Jadi kalau teman-teman setting 0,5 dia akan jatuh di 0,5 gitu, teman-teman. Tapi memang jarang terjadi, teman-teman, jarang terjadi. Umumnya rata-rata settingannya tuh antara 5 sampai 6 di sini dia. Settingan ISD-nya. Jarang terjadi, teman-teman. Jadi yang poinnya itu di sini, teman-teman, poinnya. Jadi banyak salah pemahaman di sini, teman-teman. Banyak kesalahan di sini. Jadi yang beranggapan bahwa setting 0,5 dia akan jatuh di 0,5 itu kurang tepat ya, teman-teman. Bukannya salah ya, teman-teman, kurang tepat lah gitu, teman-teman. Jadi setting 0, kita arah panah kita setting di 0,5 itu maksudnya adalah menentukan kurvanya, menentukan waktu kurva tripnya, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Walaupun dia sebenarnya bisa juga jadi fix gitu kan saat terjadi overload di atas 6 kali arus nominal gitu, teman-teman. Mudah-mudahan jadi udah paham nih ya sekarang ya, setelah penjelasan ini mudah-mudahan menjadi paham ya, teman-teman ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada lampu alarm nih, teman-teman. Di sini lampu alarm ini kalau nggak salah tuh dia akan mulai menyala menyala terang ya, menyala fix gitu. Bukannya kedip-kedip sih, menyala lah ya, menyala. Itu saat 90%. Setelah di atas 100% dia akan menyala kedip-kedip gitu nih lampu ini nih, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi harus diperhatikan ya. Ini harus diperhatikan, ini satu. Ya, yang kedua yang perlu diperhatikan, teman-teman. Ini, teman-teman nih, baut ini nih.
Jadi ini adalah standar plug ya teman-teman, namanya standar plug. Jadi kalau teman-teman melakukan tes di elektrik, tes high voltage, ini harus dibuka dulu teman-teman. Nih, aduh. Ini harus dibuka ya teman-teman, gini nih. Ini caranya dengan bautnya diputar aja ke kiri. Nah, dia akan keluar tuh. Nah, udah gini aja teman-teman, dibuka. Saat teman-teman melakukan tes high volt ya, atau di elektrik lah gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau nggak dibuka seperti ini, kemungkinan nanti dia akan kena high volt, elektroniknya dia akan kena high volt, nanti bisa jadi rusak teman-teman. Kalau dia rusak, nanti trip akan lebih cepat, waktu tripnya akan lebih cepat teman-teman. Itu teman-teman ya. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Oke, kita lanjut ke bawah ya, penjelasan di sini ISD atau short circuit. Short circuit ini seperti yang sudah sama lah teman-teman. Di sini kita bisa setting 4 kalinya, 4 kali 1000, berarti di sini 4 kali IR ya teman-teman, 4 kali IR. IR-nya 1000 ini kan 1 kali 1000 sama dengan 1000. Berarti di sini 4 kali IR 4 kali 1000 gitu kan. Sama dengan 4000 atau 5000 gitu. Nah, gimana cara settingnya ini? Itu tergantung teman-teman. Gitu, tergantung dari bebannya itu apa, teman-teman. Contoh misalkan ya, kalau bebannya cuma ibaratnya misalkan kayak lampu-lampu atau apa gitu kan. Itu inrasnya kan kecil, teman-teman ya. Harus inrasnya kecil ya, mungkin bisa jadi teman-teman di setting di sini misalkan di 2,5 kalinya atau di 3 kalinya gitu kan. Bisa, teman. Tapi kalau misalkan bebannya adalah motor yang memiliki inrush current seperti motor atau trafo atau apalah yang memiliki inrush current lah. Aduh, ini masalah mulu HP-nya nih. Sorry ya teman-teman ya. Jadi potong-potong. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman bebannya itu adalah yang memiliki inrush current tinggi seperti motor atau trafo atau apalah gitu ya yang memiliki inrush current tinggi. Itu sebaiknya gini teman-teman, settingnya dibesarin aja. Misalkan inrush current-nya itu motor, umumnya kalau motor kan misalkan 3 atau 4 kali ya misalkan ya, atau 3 atau 4 kali. Kalau inrush current-nya 3 atau 4 kali, teman-teman bisa settingnya di 5 kali gitu teman-teman. Kalau misalkan ada inrush current-nya tinggi, misalkan kalau di sini kan settingnya 1000, misalkan inrush current-nya sampai 5000 misalkan gitu ya, ya kita settingnya di 6000 teman-teman. Gitu aja teman-teman, mudah kalau itu ya. Jadi sebenarnya ini harusnya sih settingnya saat sebelum tescomnya itu adalah di misalkan di 8 kali atau 9 kali, nanti saat kan bisa terukur ya, dia akan arus inrushnya itu berapa gitu kan. Nah, itu baru bisa di setting teman-teman. Itu teman-teman. Benar-benar bisa dimengerti ya teman-teman sampai sini. Kalau misalnya ada yang saya terlalu cepat atau kurang dimengerti, ditulis aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Yang mau ditanyakan, ditanyain aja, nggak apa-apa, ditulis komentar, nanti saya akan coba menjawab teman-teman. Nah, kalau ini adalah lubang untuk soketnya secondary test teman-teman. Di sini lubang ini, itu secondary test. Nah, iya tombol menu, ini tombol menu ini bisa lihat ini teman-teman. Nah, nih contohnya misalkan arus maksimum yang pernah terjadi di fase R itu 5000, misalkan 5100. Nah, di fase L2 misalkan dia 873. Nah, di fase L3 708 gitu teman-teman. Jadi bisa melihat juga nih tegangan. Ya, tegangan nih berarti tegangan L1 netral, L2 netral, L3 netral, L1 L2, L2 L3, L1 L3 gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada energi itu.
energi yang terbaca udah terpakai itu udah berapa gitu kan. Nah, ini kebetulan kayaknya udah di reset nih kayaknya nih. Ini udah di reset nih. Kayaknya jadi 0 ya. Itu teman-teman. Nah, ini PF-nya juga ada di sini, bisa baca PF-nya juga, power faktornya. Tapi di sini power faktornya rata-rata ya teman-teman di sini. Nah, kafarnya juga bisa terbaca di sini. KVA juga. Nah, itu teman-teman. MWH. Ini AP 1,1. Ini AP berarti udah pernah nih, udah pernah kena AP nih, udah pernah nyala nih AP. Itu teman-teman. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan nggak teman-teman? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan aja ya teman-teman ya. Ditanyain aja. Terus settingan juga bisa dilihat di sini tuh. SDIR, TR, ISD. Nah, ini kalau pencet ini selang beberapa detik pindah. Nah, pindah lagi. Tuh, tegangan pindah gitu. Ini kalau tekan ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau yang berpindah ya tidak pencet lagi aja. Nah, gitu. Oke teman-teman, sampai sini aja, mudah-mudahan bisa menjelaskan ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah poin pentingnya adalah di sini teman-teman ya, maksud dari angka-angka yang di TR-nya ini, settingan time delay-nya 0,5 itu bukan berarti dia akan jatuh di 0,5, tapi dia merupakan menentukan dari kurva tripnya teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman harus lihat kurva tripnya gitu teman-teman. Nah, kapan dia terjadinya 0,5 saat arus overloadnya sudah melebihi 6 kali arus nominal, arus setting gitu teman-teman. Dia akan berubah jadi tetap waktunya gitu. Nah, yang kedua, kalau teman-teman melakukan tes di elektrik, ini rating plugnya ini, standar plugnya ini harus dikeluarkan dulu, dilepas dulu sedikit ya, dengan membuka baut ini teman-teman, mutar ke kiri, nanti dia akan keluar gitu teman-teman. Itu poin-poinnya itu aja sih teman-teman. Yang sering jadi pertanyaan tuh ini, ini aja apa TR-nya ini, waktunya, waktu tripnya ya teman-teman. Jadi tetap teman-teman harus lihat juga kurva tripnya ya teman-teman ya saat setting ini. Itu aja teman-teman poin-poin pentingnya, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya ya teman-teman. Ya, kalau ada yang kurang bisa dimengerti, monggo silakan ditulis di kolom komentar. Oh iya teman-teman yang belum subscribe, saya harapkan di subscribe teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang membutuhkan, misalkan silakan di share aja, nggak apa-apa videonya, monggo silakan. Itu aja yang mau disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.